Kalau masalah ini sampai terjadi, apakah Bang Jarod akan turun tangan beserta pasukannya buat membela Bang Jaki? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan pergi ke kota patung kuda tersebut? Jangan. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di sana dengan Bang Jaki. Kalau kita tidak pergi ke sana, kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gua sangat khawatir kalau sampai terjadi sesuatu hal yang buruk dengan Bang Jaki. Selama Bang Jaki tidak memberi kabar ke kita, berarti keadaan Bang Jaki di sana baik-baik saja. Dan gua sangat yakin jika keadaan Bang Jaki di sana sedang buruk, pasti dia akan memberi kabar ke kita semua. Lebih baik tenangkan pikiran kalian semua. Walaupun Bang Jarod sudah menceritakan kondisi di kota patung kuda tersebut, dan walaupun Bang Jarod lebih berpengalaman daripada Bang Jaki, dialah bisa mengetahui semua kondisi di berbagai wilayah termasuk kota tersebut. Ya, gua tahu semua itu, tapi gua nggak mau kita pergi ke sana ke kota tersebut tanpa ada perintah dari Bang Jaki. Gua nggak mau mengganggu aktivitas yang Bang Jaki lakukan di sana. Kecuali ada perintah, baru semua meluncur ke kota patung kuda. Boy, sorry nih, gue mau mengatakan sesuatu pada lu. Ada apa, Kim? Cerita saja. Teman-temannya Acil dari wilayah barat ada 4 atau 5 orangan lah yang mau datang sini, dan mereka mau tinggal di rumah lu. Bagaimana? Bisa nggak? Boleh aja sih, Kim. Lagian di rumah gue juga nggak ada orang selain gue sama Rio. Beneran nih, boleh? Iya, boleh aja. Emang mau lama di sini atau gimana? Ya kalau masalah itu sih gue sendiri belum tahu. Emang teman-temannya Acil datang kemari mau apa? Atau hanya sekedar mau main atau gimana? Lu nggak usah nutup-nutupin alasan lu, Kim. Gue mau lu jujur aja sama gue. Jadi gini boy, sebenarnya yang mau datang sini tuh pasukannya Acil dari wilayah barat. Apa? Pasukan? Hahaha. Lu jangan bercanda, Kim. Emang Acil tuh siapa? Kok bisa mempunyai pasukan sih? Hahaha. Gue lagi nggak bercanda boy, gue serius. Kami semua melakukan ini karena gua, Acil, Jaki mau merubah situasi yang buruk di kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Dan kami sudah melihat di kota patung kuda banyak sekali aktivitas dunia hitam yang terjadi, mulai dari pencurian, pengedaran barang-barang terlarang, dan salah satu korbannya adalah motor gua dengan motornya Jaki hilang dicuri orang, dan ade lu masuk rumah sakit gara-gara barang terlarang itu. Apa lu nggak mau kota ini berubah menjadi kota yang lebih baik lagi dan indah lagi? Gue juga sebenarnya udah nggak betah, Kim, tinggal di sini. Cuma mau gimana lagi? Gue udah telanjur beli rumah di kota ini. Semenjak kota ini berubah, gue mulai resah dengan kehidupan yang terjadi di sini. Maka dari itu, kami bertiga berjanji kami akan merubah kondisi yang ada di sini menjadi kota yang lebih baik lagi. Gue tahu rencana kalian sangat baik, tapi kalau kalian melakukan ini, kalian akan berhadapan dengan Bang Marco. Bang Marco akan menentang semua orang-orang yang mau merubah kota ini, termasuk kalian bertiga. Kalian harus siap berhadapan dengan Bang Marco beserta semua pasukannya. Belum juga kawan-kawannya Bang Marco pasti akan ikut turun buat membela bos Marco. Kalau masalah itu, lu tenang saja sama gua. Tapi kan tadi lu bilang Acil hanya mempunyai 5 pasukan saja. Itu nggak cukup, Kim. Kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukannya bos Marco. Terkecuali Acil mempunyai pasukan yang banyak, dan Jaki juga mempunyai pasukan yang banyak. Itu masih bisa, walaupun agak berat. Kalau Acil membawa semua pasukannya ke sini dan Jaki juga membawa semua pasukannya ke sini, apakah lu ada tempat buat menampung mereka semua? Kalau semua hanya 20 pasukan saja sih, muat kalau di rumah gua, Kim. Lebih dari 20 pasukan, boy. Serius, Kim? Kalau masalah tempat sih, gua ada, tapi tempat itu bukan milik gua, dan tempat itu sudah lama kosong, gak ada penghuninya. Dan gue yakin kalau buat menampung semua pasukan kalian, itu cukup, karena bangunannya sangat luas. Ya udah, katakan sekarang juga di mana tempatnya. Nanti saja, Kim. Gue tunjukkan kalau waktu gua udah bisa. Kalau sekarang gua harus menunggu adik gua di sini kan. Oke, jadi ini harus gimana? Buat sementara ini, bawa saja pasukan Acil yang 5 orang itu. Sementara mereka bisa tinggal di rumah gua dulu. Baiklah. Gimana, Kim? Teman gua udah ngizinin 5 orang pasukan lu, Cil, tinggal di rumah teman gua. Serius lu? Ya, sebenarnya teman gua ada tempat yang sangat luas buat menampung semua pasukan kalian di sini. Tapi dia belum bisa nunjukin sekarang karena dia sedang menunggu adanya di sini. Dan nanti kalau dia sudah bisa, dia akan nunjukkan tempat itu ke kita. Ya udah, Cil.
Mending sekarang lu kabarin pasukan lu buat datang sini sekarang juga. Jangan sekarang boy, besok aja. Ini kan udah sore, bentar lagi malam. Kasihan mana perjalanannya jauh banget. Gua kabarin dulu dan gua bakal menyuruh pasukan gua datang besok pagi aja. Halo, Kenapa, Bang Acil? gua mau 5 orang besok pagi datang ke kota Patung Kuda. Gua sedang membutuhkan kalian. Baiklah, berikan lokasi alamatnya supaya besok pagi kami meluncur ke arah sana. Besok pagi mereka akan meluncur ke arah sini. Maaf mas, orang yang hanya boleh menunggu pasien 2 orang saja, nggak boleh lebih. Takut mengganggu pasien yang lain. Oh iya pak, siap. Nanti kami berdua mau pulang kok. Ya, terima kasih. Ini gimana? Ya udah, kalian berdua pulang saja ke rumah teman gua. Biar gua saja yang nemenin teman gua di sini. Gimana Cil? Ya udah, kita balik. Itu bukannya motornya Sokim ya? Kenapa berhenti Cil? Ada apa? Ya, lu lihat nggak motor yang ada di depan? Lihat kenapa? Kayaknya motornya Sokim yang hilang dah. Bener juga lu Cil. Ini mah bukan kayaknya lagi. Emang bener ini motornya Sokim Cil. Terus kita harus gimana? Kita ambil aja. Kita kan nggak punya kunci motornya. Tenang, kunci motornya Sokim ada di gua. Lu serius? Ya, kemarin Sokim nitipin kunci motornya ke gua kok. Sokim perlu kasih tahu nggak kalau motornya sudah sama kita? Jangan dulu Cil. Kenapa? Bukannya dia perlu tahu tentang masalah ini? Gua mau ngasih kejutan ke dia. Kejutan? Kejutan apaan? Nanti saja, nunggu waktu yang tepat. Sial lu mau ngerjain Sokim ternyata. Sesekali gua kepengen ngerjain dia. Buat sementara ini motornya gua sembunyikan dulu. Besok pagi 5 orang meluncur ke arah kota Patung Kuda. Ini perintah dari Bang Acil. Kota Patung Kuda adalah kota yang paling besar, akan tetapi kota tersebut dijuluki sebagai kota mati. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Bang Acil di sana? Gue sendiri tidak tahu, mungkin ada masalah. Tapi kenapa dia hanya menyuruh 5 orang saja? Tidak semua pasukan yang meluncur ke arah kota Patung Kuda tersebut. Kita hanya menjalankan perintahnya Bang Acil saja. Lebih baik kita semua meluncur ke kota itu. Jangan, gua nggak mau. Ini semua sudah perintah dari Bang Acil. Baiklah. Marco, gua butuh barang dari lu. Oke, barang apa saja yang lu mau? 3 barang yang kemarin kau sebut, dan gua butuh banyak. Lu tenang saja, barangnya akan gue siapkan. Kalau begitu, gua akan menyuruh pasukan gua buat datang ke markas lu. Siap. Apakah kalian butuh istirahat? Tidak perlu. Kalau sekarang Bang Acil mau menyuruh kami selalu siap. Baiklah, sekarang juga gue mau 2 orang pergi ke markas Brankas Hitam. Tugas kalian awasi situasi di sana, apa saja yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam sana. Tapi kami tidak tahu di mana lokasi markas tersebut. Lokasi markas tersebut berada di... Baiklah, kami meluncur. Bukit ini, markas yang sudah dikatakan oleh Bang Acil. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita sebaiknya menunggu di sini dulu.